Hai, seperti biasa kita jalan-jalan pagi. Nah, kali ini aku dari rumahnya berangkatnya jalan kaki ke lapangan. Tapi kayaknya pengen motor desa di perumahan aja deh, perumahannya mbakku. Karena kebetulan nanti mbakku minta tolong aku buat jagain ponakan aku, dia mau ke pasar. Nah, jadi ini aku berangkatnya jalan kaki. Nih, aku pilih rutenya yang sepi dari rumah warga. Kadang tuh kayak malu kalau olahraga. Sekarang tuh kayak yang lebih gak apa-apa lah. Nyatanya dengan aku sering jalan kaki, banyak kok yang termotivasi dan pengen ngikut. Bahkan tuh ya, kan aku sering tuh tiap pagi atau pokoknya tiap jalan kaki, entah sore atau pagi, kan aku bikin story itu di WA. Tuh aku sekali nggak bikin story itu kayak pada tanya, mbak nggak olahraga gitu, dikiranya aku udah berhenti olahraga, padahal kan emang aku nggak bikin story ya. Jadi mari kita bikin story sambil cerita apa hari ini. Kita cerita tentang apa ya? Pernah nggak kalian dengar ketika kita ikhlas, ketika kita udah bahasa Jawanya itu kayak semeleh dengan semua yang ditakdirkan Allah ke kita, udah nggak banyak nuntut. Ketika kita diuji, di situ malah Allah tuh datang memberikan kita kejutan, memberikan kita kebahagiaan. Kayak ya kemarin tuh aku pernah di fase yang nggak tahu, capek banget, sering banget aku tuh kayak merasa capek dengan ujian-ujian Allah. Tapi pada akhirnya tuh kayak aku selalu yang pasti aku juga bisa, pasti aku juga kuat. Yang udah-udah juga aku selalu kuat, yang udah-udah selalu bisa aku lewatin. Karena aku tahu Allah nggak bakal menguji hambanya lebih dari apa yang kita mampu, meskipun kita sambil ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Nah kemarin tuh sampai aku tuh pernah nggak tahu, capek banget gitu, terus pengen pokoknya ngeluh. Terus tapi akhirnya aku tuh ingat pernah waktu aku reuni pondok, ibunya aku tuh waktu ngobrol ya itu cerita tentang beliau dulu. Jadi kayak beliau itu, ini kalau bab jodoh ya, kalau aku mah kayak bukan bab jodoh sih. Kalau bab jodoh aku tuh masih yang nggak tak pikirin berat gitu loh, malah kayak tetangga aku ya, ibu sama orang-orang sekitar aku yang kayak geger pengen aku buru-buru nikah, padahal aku mah santai. Nah jadi bunyai aku tuh pernah cerita ya, beliau itu nikah kan dilangkahi adiknya. Nah dia itu kan beliau itu kan dilangkahi adiknya. Duh bentar, udah mulai rame ini, aku malu. Nah intinya waktu kita reuni, aku sama temen aku kan sowan, karena kita dulu tuh kan dalam, jadi kayak lebih dekat gitu sama bunyanya kita. Lalu ditanya udah ikhtiar belum gitu, terus ya kita senyum. Terus kita tuh pernah dikasih kayak ijazah buat ziarah ke wali situ. Nah ya kita sering ziarah ke wali situ, tapi ada ijazah lain lah intinya. Terus kita kan senyum tok. Terus bunyanya aku bilang gini, namanya ikhtiar itu jalur langit, jalur darat. Maksudnya intinya ikhtiar itu lahir batin, jadi nggak cuma usaha di dunia, tapi kayak doa itu juga harus. Dan iya emang aku tahu, karena kita tuh harus tetap berdoa selain usaha gitu. Terus ini aku kan cerita itu aku udah tahu lama sih, kayak zaman waktu masih mondok yang aliyah juga udah pernah cerita. Intinya beliau itu nikah kan dilangkahi sama adiknya tuh nikah duluan, tapi beliau nggak ambil pusing, nggak sedih, mikirnya ya udah itu emang takdirnya Allah dan itu yang terbaik menurut Allah. Intinya adalah di situ aku bilang gini, kita tuh harus semeleh legowo. Ketika kita semeleh tuh kayak pasrah,
pasrah ke Allah, yakinlah Allah akan memberikan kita sesuatu yang bahkan tidak dipikirkan kita gitu. Nah, kayak punyaiku ketika dilangkai adiknya nikah, semeleh pasrah, benar-benar yakin ini adalah ketentuan Tuhan, ketentuan Allah. Ketika beliau nikah itu juga beliau kayak diuji-uji tetangga, kayak udah umur segini masih mondok terus, masih kuliah terus, mau ngapain? Misalkan orang desa kadang kan gitu ya. Masya Allah, ketika menikah beliau mendapatkan bapak yai saya, dan sekarang menjadi pengasuh pondok. Nah, ketika aku kemarin di fase yang udah capek banget, ingin menyerah, intinya aku ingin menyerahnya bukan menyerah dari kehidupan ya, kayak oke, anggap aja tentang pekerjaan, aku udah capek, aku ingin keluar. Tapi aku tuh orangnya itu aslinya bertahan dengan apapun itu, dengan ujian apapun itu aku akan bertahan dan sekuatku, semampuku untuk tetap menjalaninya, nggak menyerah. Nah, sampai suatu ketika itu aku kan capek banget. Nah, libur juga itu diliburkan sepi. Nah, aku kan orangnya kalau ketika capek banget, capek dengan ujian Allah, bukan capek, lebih ke kayak ya Allah, hamba ingin bermanja-manja, hamba ingin cerita sama engkau lebih banyak. Itu biasanya biasanya aku tuh suka ziarah ke wali-wali Allah gitu, kadang sampai beda kabupaten pun sendiri gas. Nah, akhirnya kemarin aku pergi ke desa aku manduk itu, bukan ada wali Mbah Muto makin kajian. Nah, aku kesana bener-bener aku prepare, aku bawa semua perlengkapannya aku. Pokoknya seharian aku niat bismillah, aku mau ngaji seharian di sana gitu. Terus udah aku di sana cuma mikir, ya Allah, hamba pasrah, hamba ikhlas dengan semua yang engkau tentukan, hamba ridho karena hamba tahu engkau lebih tahu daripada hamba. Engkau mengetahui banyak hal yang hamba nggak tahu, engkau lebih tahu banyak hal, melihat dan mendengar apa yang hamba nggak tahu. Hamba ikhlas dengan semua ujianmu, tapi hamba tetap mohon ya Allah, berikan hal indah. Ya maksa dikit ya, nggak apa-apa. Allah itu kalau kita minta itu lebih bahagia kok. Allah nggak pernah bosan mendengarkan cerita kita, Allah nggak pernah bosan mendengarkan permintaan kita setiap hari gitu. Akhirnya besoknya aku mendapatkan kabar yang Masya Allah, bahkan aku tidak terfikirkan, bahkan aku tidak pernah memikir sampai ke sana. Dan akhirnya kayak Masya Allah, ya Allah, terima kasih. Dan emang benar, ketika kita ikhlas, ketika kita benar-benar berpasrah ke Allah, Allah itu punya rencana indah buat kita gitu. Bahkan sering lah intinya hal-hal kayak gitu. Ini yang baru terjadi kemarin, jadi kayak ya aku ceritain gitu. Ininya yakin aku bukan menceramai atau apa ya, lebih ke kayak iya, ketika ada di VT lewat, iya emang benar, ketika kita ikhlas, ketika kita pasrah, ketika kita ridho dengan semua ujian Allah, Allah pasti akan datang ke kita dengan caranya memberikan hal yang tidak terduga. Karena apa? Karena ikhlas itu berat banget. Bahkan aku sama temanku sering bahas ini, kan aku punya teman, dia masih di Norwegia. Dengan berbagai ujiannya, kita selalu menerapkan apa? Passwordnya itu ikhlas sama ridho. Ikhlas, sabar, itu passwordnya ya, meskipun berat. Dan kita tahu, kita pasti sering ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi apa, pada akhirnya kita kuat kok. Kita punya Allah, kita ada Allah, kita andalkan aja. Ketika ada masalah, pokoknya Allah pasti ada. Meskipun kita sambil ngeluh, yakinlah Allah pasti ada untuk kita. Udah dulu ya cerita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat dan tetap kuat menjalani semua ujiannya. Yakinlah Allah akan memberikan hal indah setelah Allah memberikan ujiannya. Habis gelap terbitlah terang. Dan kita ketika diuji, maka Allah akan memberikan hadiahnya gitu. Tanda juga bahwa Allah sayang sama kita ketika kita diuji seperti itu. Ya meskipun berat, aku masih sama baik merasakan beratnya, kayak namanya manusiawi ya.
tapi kayak berusaha